Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dengan saya Vini. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aparatur negara yang melayani. Di Indonesia ada aparatur negara yang melayani dibedakan antara lain kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi apa itu kementerian? Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan untuk lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan urusan pemerintahan terdiri atas: pertama, Kementerian Negara yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, ada Kementerian Negara yang ruang lingkup urusan pemerintahannya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, ada kementerian negara yang urusan pemerintahannya dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yang meliputi ada urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, perumahan dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Karena banyaknya jumlah kementerian yang ada di Indonesia, maka saya tidak akan membahasnya satu persatu, tapi kalian dapat mempelajarinya sendiri lewat situs resmi kementerian yang bersangkutan. Tapi salah satu kementerian negara yang memiliki peranan penting akan saya bahas di sini, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini sangat penting untuk dipelajari karena kita berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Banyak warga negara Indonesia yang berkepentingan dengan kementerian ini, khususnya ketika kita berada di negara lain. Di samping itu, sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari 3 menteri yang melaksanakan tugas kepresidenan ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kementerian Luar Negeri antara lain diberikan amanat tugas untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Rencana strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari tahun 2015-2019 menyatakan bahwa terlepas dari amanat konstitusi dan perundang-undangan, mereka memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di sana. Isu perlindungan masih menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini kebijakan luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia. Jumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diperkirakan jumlah real warga negara Indonesia sekitar 60% merupakan TKI yang didominasi oleh sektor domestik. Dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat menonjol diimplementasikan oleh Kementerian Luar Negeri ketika menangani TKI yang diperlakukan tidak adil oleh majikannya di sana. Kementerian Luar Negeri akan sangat gigih memberikan pendampingan kepada warga negara Indonesia yang terjerat kasus hukum di sana. Sedangkan untuk contoh kedua, Kementerian Luar Negeri memberikan peluang usaha bagi UMKM di forum internasional. Usaha ini diharapkan dapat menaikkan potensi ekonomi Indonesia yang pada akhirnya dapat dicapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk contoh kedua, saya akan menjelaskan tentang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada di dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang antara lain perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, Kementerian Dalam Negeri didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan untuk contoh kementerian negara lainnya yang akan saya bahas tentang Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Menhan, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk lebih jelas dan detailnya, silakan dilihat situs resminya di www.kemhan.go.id/tugas dan fungsi. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan salah satu fungsinya adalah untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Pertahanan harus sesuai dengan nilai-nilai dan sila-sila yang ada di Pancasila. Demikian juga karena ada banyaknya lembaga pemerintah non-kementerian, maka tidak akan saya jelaskan semuanya, tapi kali ini saya akan membahas beberapa contoh, yakni BERI BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena ini adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang sangat penting yang berhubungan dengan obat-obatan dan makanan. Jadi kalian dapat mencari informasi di contoh-contoh lembaga pemerintah non-kementerian yang lain melalui media massa atau internet. BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tugas BPOM sendiri tersebut didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan tidak dibenarkan adanya makanan yang beredar di pasar yang membahayakan keselamatan manusia. Pengawasan BPOM berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi apabila terdapat peredaran obat atau makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka BPOM berkewajiban untuk menghentikan peredarannya. Baik dalam kelembagaan kementerian negara maupun lembaga pemerintah non-kementerian, secara umum dijalankan oleh aparatur sipil negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi. Jadi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada nilai-nilai yang tidak lain merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, nilai-nilai dasar seorang ASN bisa disimak pada penjabaran yang saya cantumkan di bawah ini. Demikian untuk pembahasan PPKN yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya silakan dipelajari. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Terima kasih.